Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat VLOOKUP dengan 3 tabel referensi sekaligus. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan data. Nah, di sini akan dicari payroll dari gaji Januari. Tapi di sini untuk tabel referensinya ada 3 sheet Sobat Excel. Jadi di sini ada unit induk, unit perdagangan, dan juga unit simpan pinjam. Nah, bagaimana di sini itu kita masukkan data berdasarkan nama, itu nanti gaji totalnya akan masuk ke payroll di sheet payroll di sini Sobat Excel. Jadi di sini sudah disediakan. Jadi kalau biasanya kita menggunakan rumus VLOOKUP itu kan tabelnya satu referensi. Atau kita menggunakan if error dengan VLOOKUP itu hanya menggunakan 2 dari VLOOKUP. Nah, bagaimana di sini kita akan mencari sebuah lookup itu dengan menggunakan 3 sheet sekaligus. Nah, caranya seperti ini Sobat Excel. Yang pertama, di sini kita akan coba menggunakan yaitu namanya fungsi IFNA. Nah, fungsi IFNA ini fungsinya untuk mengembalikan nilai yang Anda tentukan jika rumus itu mengembalikan error NA Sobat Excel. Nah, jika tidak, nanti rumusnya itu akan dikembalikan menjadi hasil dari rumus. Jadi kalau nanti hasilnya NA, maka dia akan dikembalikan ke rumus awal yang kita masukkan saat kita menggunakan fungsi if NA. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita coba dulu menggunakan 2 tabel ya Sobat Excel. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan sama dengan ketikkan if NA, kita tab. Nah, di sini untuk bagian value itu adalah fungsi yang akan kita gunakan. Karena di sini kita mencari sebuah data berdasarkan tabel berbentuk vertikal seperti ini, maka di sini kita bisa menggunakan yang namanya rumus dari VLOOKUP. Nah, langsung saja di sini kita ketikkan VLOOKUP, kita tab. Lookup-nya seperti biasa Sobat Excel. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP secara standar. Jadi di sini karena berdasarkan nama, berarti di sini untuk lookup value-nya adalah nama Sobat Excel. Jadi kita klik di bagian sel dari C9. Kalau sudah, di sini masukkan titik koma. Tabel arraynya kita ambil mulai dari 1 dulu ya Sobat Excel. Jadi di sini kita ambil di data induk di sini. Kita blok saja seperti ini kolomnya. Kalau sudah, di sini masukkan titik koma. Di sini pindah ke kolom indeksnya. Karena kolom indeks yang dicari adalah sebuah gaji total, berarti di sini kolom indeksnya adalah 4. Karena urutan dari gaji total setelah kita blok tadi itu ada di kolom indeks 4. Jadi di sini kita masukkan 4. Kalau sudah, masukkan titik koma. Di sini karena kita menginginkan hasilnya sesuai tabel berdasarkan nama tadi, jadi di sini kita masukkan false atau di sini kita bisa pilih saja false di bawah, kita tab. Kalau sudah, tutup kurung. Nah, di sini untuk if NA di sini kita akan diarahkan yaitu value jika nanti rumusnya error ya. Jadi kalau nanti menghasilkan rumus ini error, berarti dia akan menghasilkan yaitu rumus VLOOKUP kedua. Jadi di sini kita setelah tutup kurung di sini, kita masukkan titik koma, kita masukkan kembali rumus VLOOKUP-nya tadi. Kita ketikkan VLOOKUP, kita tab, kita kembali ke bagian dari sheet payroll. Kita klik di sini. Nah, di payroll di sini kita klik lagi kembali ke lookup value-nya adalah nama atau sel dari C9 titik koma. Selanjutnya untuk tabel arraynya kita ke bagian dari unit perdagangan karena di sini untuk sheet kedua yang akan menghasilkan error adalah unit perdagangan nanti kalau yang di bagian dari tabel 1 itu tidak ada di bagian di tabel 2. Jadi di sini kita klik di unit perdagangan, kita blok kayak tadi, terus titik koma, kolom indeksnya tetap 4 karena di bagian posisi gaji itu adalah 4. Titik koma, masukkan false lagi, tutup kurung. Nah, sekarang kita tutup kurung lagi untuk fungsi if NA-nya. Kalau sudah, di sini bisa kita enter. Nah, di sini akan menghasilkan yaitu gaji total untuk Mark itu adalah 21 juta sekian. Jadi di sini kita bisa cek di bagian unit sheet dari unit induknya. Maka di sini sudah betul kan Sobat Excel? Nah, coba di sini kita tarik ya. Kita autofill rumusnya seperti ini. Nah, di bagian bawah karena Rehan di sini itu berada di unit simpan pinjam ya. Jadi dia tidak akan muncul. Jadi dia akan menghasilkan error NA. Nah, bagaimana untuk menanggulangi di sini? Di sini kita tambahkan yaitu fungsi NA sekali lagi Sobat Excel. Untuk menambahkan fungsi NA, kali ini kita harus letakkan di posisi paling depan. Jadi di bagian gaji total yang awal itu kita masuk ke dalam rumusnya dengan menekan tombol F2 di keyboard. Nah, di sini kan yang pertama if NA ya. Jadi kita tambahkan lagi setelah sama dengan itu kita tambahkan if NA, kita tab saja. Nah, di sini langsung pindah ke bagian belakang rumus Sobat Excel.
Jadi kan kalau value-nya tadi kan sudah diisi yang ini ya Sobat Excel, yang awal tadi ya. Sekarang yang di bagian terakhir untuk error NA-nya kita kasihkan titik koma untuk berpindah ke bagian menu if NA. Jadi kita langsung masukkan VLOOKUP yang ketiga. Jadi di sini langsung saja kita ketikkan VLOOKUP, kita tab untuk lookup value-nya masih sama, yaitu sel dari C9 kita klik titik koma. Nah, untuk tabel array-nya kita ke bagian unit simpan pinjam. Jadi kita klik di bagian sheet dari unit simpan pinjam. Nah, di sini ada tabelnya. Kita blok kayak tadi mulai dari kolom B sampai kolom E. Titik koma. Di sini kita masukkan dari kolom indeks 4. Setelah itu titik koma, masukkan false. Tutup kurung. Nah, baru di sini kita bisa enter. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, itu artinya kurang tutup kurung ya Sobat Excel, karena tadi kita menggunakan if NA terus VLOOKUP. Jadi yang pertama di sini adalah untuk menutup fungsi dari VLOOKUP-nya. Jadi di sini kurang satu tutup kurung untuk menutup fungsi if NA Sobat Excel. Jadi di sini kita yes saja. Oke, jadi di sini kalau kita masuk ke rumus ada dua kan Sobat Excel tutup kurungnya. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan untuk tabel dari unit simpan pinjamnya. Jadi kalau kita autofill rumusnya, nah dia akan terisi kan sesuai dengan tabelnya Sobat Excel. Jadi kalau kita cek di bagian dari Zulkifli itu akan muncul. Jadi di sini dia teller dengan gaji total Rp2.350.000. Oke, jadi di sini kita sudah menyelesaikan dari pembuatan payroll menggunakan 3 sheet atau 3 tabel sekaligus. Jadi Sobat Excel untuk bagian nama ini catatan saja ya. Jadi kalau nama di sini masih sering error karena nama itu bisa sama ya. Nah, dari beberapa perusahaan itu bisa menggunakan ID atau nomor induk karyawan sebagai dari acuannya atau sebagai lookup value-nya. Kalau menggunakan nomor induk karyawan itu akan sangat kecil salahnya. Karena untuk ID itu satu orang pasti hanya satu. Itu tipsnya ya Sobat Excel. Jadi kalau Sobat Excel punya data banyak seperti ini, silahkan gunakan if NA jika membutuhkan rumus VLOOKUP dengan hasil yang menggunakan referensi 3 tabel atau lebih. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dengan 3 tabel referensi sekaligus. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.